Menjadi seorang perawat bukan hanya tentang menguasai sebuah prosedur, tetapi tentang menghadirkan kepedulian dalam setiap sentuhan, ketelitian dalam setiap tindakan, dan penghormatan terhadap martabat setiap pasien yang kita layani. Sebab di balik setiap tindakan keperawatan terdapat kepercayaan yang diberikan oleh pasien kepada kita. Perkenalkan, saya Mutiara dan Adla, biasa dipanggil Mutiara, dengan NIF 018, mahasiswa program studi keperawatan tingkat 1. Pada video ini saya akan menyampaikan 4 keterampilan dasar keperawatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu pengukuran suhu tubuh pasien, memandikan pasien di tempat tidur, perawatan kebersihan genital wanita atau vulva hygiene, dan yang terakhir perawatan kebersihan genital pria atau penis hygiene. Keempat, prosedur tersebut merupakan bagian dari pelayanan keperawatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien, menjaga kebersihan diri, meningkatkan kenyamanan, membantu mencegah terjadinya infeksi, serta mendukung proses pemulihan pasien melalui tindakan yang aman, tepat, dan beretika. Dalam setiap prosedur, saya akan menerapkan komunikasi terapeutik, prinsip keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta menjaga privasi, kenyamanan, dan martabat pasien sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai profesionalisme keperawatan. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama ada perlak, dalam bak instrumen ada handscoon, kasa, dan termometer. Nah, di dalam kom ada kapas dan ini bengkok. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Mutiara, saya yang bertugas pada shift ini. Izin Bu, saya akan melakukan tindakan pada Ibu. Apakah betul nama Ibu Aina? Iya, betul. Umur Ibu 20 tahun? Iya. Baik Ibu, saya akan melakukan pengukuran suhu pada tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan tindakan? Iya, betul. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, saya melakukan cuci tangan dengan langkah terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan, gunakan handscoon terlebih dahulu. Bersihkan area aksila pasien menggunakan kapas. Izin ya Bu. Setelah menggunakan handscoon, bersihkan area aksila pasien terlebih dahulu. Setelah itu, baru letakkan termometer di bagian aksila pasien. A few moments later. Ambil termometer yang ada di bagian aksila pasien, lalu lihat berapa suhu pasien tersebut. Di sini tertulis suhu pasien 36,8 derajat Celcius. Setelah melakukan pengukuran suhu, letakkan kembali alat-alat dan rapikan kembali. Lalu, buka kembali handscoon. Setelah melakukan tindakan, jangan lupa untuk mencuci tangan 6 langkah kembali. Baiklah Ibu, suhu Ibu 36,8 derajat Celcius. Jadi bisa disimpulkan bahwa suhu tubuh Ibu normal. Baiklah Ibu, jika ada kendala atau hal yang ingin Ibu sampaikan, boleh hubungi perawat yang ada di depan ya Bu. Iya, terima kasih. Alat-alat yang digunakan untuk memandikan pasien sebagai berikut. Yang pertama ada celemek atau apron, ada perla, ada handuk, dan ada baju ganti pasien. Selanjutnya ada selimut mandi dan
celana pasien. Dan ada keranjang untuk meletakkan pakaian kotor. Ada sabun untuk memandikan pasien. Ada bak instrumen yang berisi handscoon dan kain kasa. Ada bedak, dalam kom berisi kapas, dan ada korentang. Dan ada sarung tangan ada 3 buah sarung tangan untuk memandikan dan mengeringkan badan pasien. Dan ada handuk untuk melap pasien. Sebelum melakukan tindakan memandikan pasien, identifikasi pasien terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, kenalkan nama saya Perawat Tiara, saya bertugas pada pagi hari ini. Apakah betul dengan Ibu Rani, usia Ibu 45 tahun? Baik Ibu, pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan yang memandikan agar Ibu merasa aman dan nyaman. Apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan tindakan? Sebelum melakukan tindakan, lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Sebelum ganti selimut mandi, pasang filament pasien pasang perlak pasien terlebih dahulu. Setelah perlak terpasang, ganti selimut pasien dengan selimut mandi. Setelah selimut mandi pasien terpasang, gunakan handscoon dan apron. Setelah handscoon dipasang, lakukan menggunakan apron atau shawl. Yang pertama kali kita lakukan adalah membersihkan wajah pasien terlebih dahulu. Ini ya Bu. Lalu tutup mata pasien menggunakan kain kasa.
Dan telinga pasien tutup menggunakan kapas. Setelah itu, gunakan sarung tangan untuk membersihkan wajah pasien. Ini ya, Bu. Setelah itu beri sabun. Setelah itu keringkan wajah pasien menggunakan handuk. Buka kembali kapas di telinga dan mata pasien. Setelah itu pasangkan kembali bantal pada kepala pasien. Maka selanjutnya yaitu bagian tangan pasien. Maka yang kita lakukan terlebih dahulu adalah membuka pakaian pasien. Ini, Bu. Lalu taruh pakaian kotor pasien ke dalam tempat pakaian kotor. Bersihkan tangan pasien mulai dari bagian terjauh terlebih dahulu. Ini ya, Bu. Setelah itu beri sabun pada setelah diberi sabun lalu bilas menggunakan sarung tangan yang lebih kering. Setelah itu tangan yang terdekat dengan perawat. Bisa ya, Bu. Setelah itu beri sabun. Setelah diberi sabun lalu bilas kembali dengan air. Setelah itu lap kembali tangan pasien menggunakan handuk. Setelah itu bersihkan bagian dada pasien.
tangan pasien yang sudah dibersihkan diangkat ke atas. Untuk membersihkan tangan pasien, bersihkan dari bagian yang terjauh dengan perawat terlebih dahulu. Bilas dengan air. Setelah itu, setelah dibilas dengan air, beri sabun dan bersihkan badan pasien. Siap, Bu. Setelah itu, keringkan badan pasien menggunakan handuk. Bersihkan bagian dada pasien, bersihkan bagian tubuh pasien. Setelah itu, beri sabun. Setelah beri sabun, bilas dengan sarung tangan yang lebih bersih. Setelah itu, keringkan badan pasien menggunakan handuk.
Pasang kembali celana pasien. Setelah celana dan baju pasien terpasang, lepas dulu handscoon dan pasang kembali handuk pasien. Pasang kembali selimut pasien. Dan rapikan kembali alat-alat yang telah digunakan. Lalu lakukan kembali cuci tangan 6 langkah. Setelah melakukan tindakan, lakukan evaluasi kepada pasien. Baik Bu, tindakannya sudah selesai saya lakukan. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah merasa lebih nyaman? Baiklah Bu, jika Ibu sudah merasa lebih nyaman, saya kembali ke depan. Jika ada hal yang Ibu rasa perlu, boleh pencet bel atau hubungi perawat yang sedang bertugas ya Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk melakukan vulva hygiene. Yang pertama ada bengkok, cucing, kom yang isinya ada kain kasa, bak instrumen isinya ada handscoon, pinset anatomi, dan kain kasa. Ini ada korentang dan NaCl. Dan ini juga ada pispot. Ada juga selimut mandi, celana pasien, serta perla untuk mengalas bokong pasien. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Mutiara, saya bertugas pada pagi hari ini. Apakah betul nama Ibu Rani, umur Ibu 40 tahun? Jadi saya akan melakukan tindakan vulva hygiene, yaitu membersihkan area genitalia Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan tindakan? Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, kita melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, kita memasang handscoon terlebih dahulu. Menggunakan handscoon, kita langsung mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Ayo. Bendera siap.
Setelah itu buka celana pasien. Izin ya Bu. Astagfirullah tiap. Setelah itu buka celana pasien. Bu, izin ya Bu, dibuka dulu celananya. Setelah itu pasangkan perla di area ventilasi. Selanjutnya taruh pisau di area ventilasi. Setelah itu, taruh alat di yang pertama, bersihkan area bagian atasnya seperti baju. Nah, kita bersihkan dulu area penuh. Setelah itu, bersihkan bagian minora terlebih dahulu. Bagian minora sebelah kanan. Lalu buang kapas ini ke dalam tripod. Habis itu bersihkan bagian minora sebelah kiri. Setelah itu bersihkan bagian minora pasien, yaitu bagian dalamnya yang sebelah kanan terlebih dahulu. Izin ya Bu. Setelah itu bersihkan yang sebelah kiri kita. Setelah itu baru bersihkan dari tali sebelah baru bersihkan bagian menggunakan kain basah. Setelah selesai, rapikan alat terlebih dahulu. Setelah itu, angkat spot dan perlah pasien. Setelah itu, ganti celana pasien. Langsung takut. Setelah selesai tindakan, buka terlebih dahulu handspray. Lalu pasang kembali celana pasien. Dah Ci, ganti selimut Ci. Setelah itu, pasang kembali selimut pasien.
Setelah itu tahap evaluasi. Baik Bu, tindakannya sudah selesai dilakukan. Apakah Ibu sudah merasakan nyaman di area genital Ibu? Baiklah, jika Ibu sudah merasa nyaman, jika ada kendala atau hal yang Ibu rasa perlu, Ibu boleh menghubungi pencegah atau pemilik perawat yang berjaga di depan ya Bu. Terima kasih. Sudah cuci tangan belum? Tindakannya sudah selesai dan alatnya sudah dirapikan. Cuci tangan kembali menggunakan teknik 6 langkah. Baiklah, saya akan melakukan tindakan penicillin. Alat-alat yang digunakan yaitu instrumen. Di sini ada handscone dan kain pasar, pada bengkok, perla, cairan ATCL, rentan, dan pom di sini yaitu alat kapas, serta selimut mandi dan bispot. Sebelum dilakukan tindakan desinfeksi dan kita seluruh supaya baiklah, izin ya kan, sebelum melakukan tindakan kepada pasien, lakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan, alatnya ada celemek, ada kulit satu, alat kulit satu, lalu ada pisau juga, selimut mandi, water dan lain, pisau yang besar, sabun hidrok, ada dan sabun air, lalu ada obat disulfan, ada kasa dan ada lalu pasang handphone ya. Setelah selimut mandi pasien terpasang, segera lakukan cuci tangan dari situ aja Vin. Cuci tangan pada cuci tangan dari bawah dari biasa. Setelah handphone terpasang, alat sebelum pasien menggunakan izin ya Pak. Setelah itu letakkan alat ke pasien. Sebelum membersihkan,
area gentle pasien, bersihkan dulu menggunakan air dan sabun. Setelah itu bersihkan area pasien lalu masukkan ke kapas ini ke dalam bag. Setelah itu bersihkan area sekitar pasien. Setelah dibersihkan, lalu siram dulu dengan air mesin. Setelah itu keringkan bagian bawah pasien menggunakan air mesin. Setelah itu rapikan kembali alat setelah menggunakan. Setelah selesai, bersihkan kembali area pasien dan pasang kembali selimut di pasien. Pasang kembali selimut pasien. Cik, pasang selimut, Cik. Melakukan tindakan buka kembali masker. Setelah melakukan tindakan, lakukan cuci tangan 6 langkah kembali. Setelah itu lakukan evaluasi dengan pasien. Baik Pak, tindakannya sudah selesai saya lakukan. Apakah Bapak sudah merasakan nyaman pada area jalan Bapak? Baik Pak, terima kasih. Jika ada kendala atau hal yang saya perlu, Pak Citra dan kami perawat juga ya Pak. Demikianlah SOP pengukuran suhu tubuh memandikan pasien, sulfahigin, dan penisigin yang telah saya praktikkan. Saya Mutiara Nur Adla dengan NIM 018, mahasiswa program studi keperawatan tingkat 1A, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyaksikan video ini. Bagi saya, menjadi seorang perawat bukan hanya soal bisa melakukan tindakan sesuai SOP. Di balik setiap prosedur ada ilmu yang terus dipelajari, tanggung jawab yang harus dijaga, dan empati yang tidak boleh hilang. Karena pasien bukan hanya membutuhkan tindakan, tetapi juga membutuhkan rasa aman, dihargai, dan didengarkan. Saya percaya bahwa skill kita mampu membuat kita bekerja dengan baik, tetapi attitude dan empati membuat kita dipercaya. Itulah nilai yang ingin tentu terus saya bawa dalam setiap proses belajar sebagai calon perawat. Belajar hari ini mengabdi esok hari, karena menjadi perawat bukan hanya sebuah profesi, tetapi sebuah panggilan untuk peduli. Saya Mutiara Nur Adla, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.